Shalom saudara-saudara semuanya. Puji nama Tuhan, minggu ini kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dia penghibur dan penolong, dia dicurahkan untuk kita karena Tuhan rindu untuk selalu dekat dengan kita. Mari kita tinggikan dia. Hadirat Tuhan ada dimanapun engkau berada. Dengan segenap hati kita puji dan kita muliakan namanya. Di
Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menaklukkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan ada di bawah kaki kita. Amin. Mari kita sambung pujian dengan penuh sukacita. Ku diberi kuasa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman itu menerangi setiap hati kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa
Shalom saudaraku yang kekasih. Shalom. Saat ini adalah hari yang luar biasa kita peringati sebagai hari Pentakosta. Nah, saya kepingin tahu menurut saudara ini, Pentakosta itu apa sih menurut Monik? Pencurahan Roh Kudus. Oh, hari pencurahan Roh Kudus ya. Menurut Kesia? Sama, hari pencurahan Roh Kudus. Oh iya. Nah, itu tidak salah. Memang Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu dicurahkan tepat pada hari Pentakosta. Tapi sebenarnya Pentakosta itu adalah hari raya bangsa Israel, yaitu yang disebut juga hari raya 7 minggu. Sebenarnya Pentakosta itu ada sejak zaman Perjanjian Lama. Itu adalah perayaan orang-orang Israel memperingati apa? Hari ke-50 setelah Paskah. Paskah itu sendiri apa? Juga perayaan untuk memperingati bebasnya bangsa Israel, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, setelah Paskah orang-orang Israel menyabit gandum 7 minggu. Nah, hari ke-50 disebut hari raya Pentakosta. Nah, saat itu Yerusalem penuh. Merayakan apa? Merayakan perayaan Pentakosta ini, 7 minggu ini. Coba Mbak Dian bacakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya tambahkan di ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi orang Yahudi kan menyebar. Saat hari Pentakosta itu mereka berkumpul semua. Dan saat itulah janji Tuhan, Roh Kudus itu dicurahkan. Seperti yang Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa. Untuk apa? Dan aku akan mengirimkan penghibur, penolong itu kepadamu. Nah, saudara, itu digenapi pada saat hari raya Pentakosta. Jadi saksinya itu banyak, yaitu orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia saat Pentakosta kumpul di Yerusalem. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya. Apa hikmahnya itu coba? Apa Monica hikmah dari hari raya Pentakosta ini? Tuhan memiliki waktu untuk menggenapi janji dan rencananya. Amin. Tuhan memiliki waktu yang tepat ya. Betul. Tapi waktu Tuhan itu ya, bukan waktu kita. Coba guys ya. Karya Tuhan yang dinyatakan selalu disaksikan banyak orang. Tepat sekali. Ya. Setiap Tuhan itu menyatakan rencananya selalu ada saksi. Jadi ini tidak diragukan lagi. Pada waktu hari lahir Yesus Kristus ada saksi enggak? Ada. Ada. Pada waktu kematian Yesus Kristus ada saksi enggak? Ada. Pada waktu kebangkitan Yesus Kristus ada saksi? Ada. Kenaikannya ke surga ada saksi? Ada. Begitu juga turunnya Roh Kudus, penggenapan janji Tuhan itu ada saksi. Dan satu hal yang penting, semuanya karya Tuhan itu menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya yang menyelamatkan banyak orang. Hanya melalui dialah jalan keselamatan itu dinyatakan. Yesus adalah satu-satunya jalan. Nah, ada hikmah yang berikutnya. Apa itu hikmahnya? Yesia mungkin? Firman Tuhan pasti digenapi. Ya, firman Tuhan pasti digenapi.
Kan Tuhan bilang, aku akan mengirimkan. Nah, itu pasti digenapi. Nah, dan penggenapannya itu sempurna. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan apa, Mbak Dian? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 8 ini benar-benar digenapi pada saat hari Pentakosta, saat Roh Kudus dicurahkan. Apa yang terjadi? Di atas kepala murid-murid ada lidah-lidah api, dan saat itu murid-murid mengalami sesuatu yang dahsyat. Yaitu mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Dan ajaibnya, bahasa-bahasa yang diucapkan murid-murid itu dapat dimengerti oleh seluruh orang yang datang di Yerusalem. Orang Arab yang datang, murid-murid bicara menurut orang Arab, murid-murid bicara dalam bahasa Arab. Memberitakan siapa? Memberitakan tentang Yesus. Orang Yunani yang datang, murid-murid seperti bicara dalam bahasa Yunani. Nah, saudara, kesimpulannya apa? Ternyata bahasa yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid yang disebut bahasa lidah ini ternyata bisa dimengerti oleh banyak bangsa. Amin. Bahasa lidah bukan bahasa awur-awuran. Ngerti ya? Kita supaya jangan salah mengerti tentang bahasa roh. Jadi memang murid-murid menerima kuasa. Nah, itu dibuktikan. Dan saat itu Rasul Petrus dengan kuasa yang besar dari Roh Kudus itu, kamu tahu kan pas Petrus pernah apa kepada Tuhan Yesus? Menyangkal Tuhan kan? Jadi dia sosok yang penakut, sosok yang lemah. Tapi saat itu setelah Roh Kudus dicurahkan, dia penuh dengan Roh Kudus, Petrus berani bersaksi, berkhotbah di hadapan ribuan orang. Ini kalau bukan kuasa Roh Kudus, tidak bisa. Siapa yang mengubah pribadi Petrus? Tidak lain adalah Roh Kudus. Begitu juga kita. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita perlu untuk senantiasa dipenuhi Roh Kudus dan memelihara Roh itu di dalam hidup kita. Supaya kita dapat menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saat itu, saat Petrus berkhotbah, ada berapa orang yang bertobat? Kurang lebih 3.000 orang bertobat. Bayangkan Petrus si penakut, tapi Roh Kudus telah mengubahnya. Nah, saudara, firman Tuhan itu pasti digenapi. Sekarang satu pertanyaannya, siapa orang-orang yang menerima janji? Murid-murid. Tapi bagaimana mereka bisa menerima janji? Menurut kamu apa, guys? Taat akan perintah Tuhan. Taat akan perintah Tuhan. Dalam melakukan firman Tuhan ada pesan Tuhan ya. Pada saat Tuhan pergi, pesan Tuhan apa? Jangan tinggalkan Yerusalem, nantikanlah janji Bapa. Nah, jadi perlu apa juga di dalam menerima janji Bapa itu? Kesetiaan. Nah, bagus Monik, kesetiaan. Jadi setia menanti janji Tuhan. Nah, selain setia, murid-murid saat itu hidup di dalam apa? Ketekunan, menanti janji Tuhan, dan jangan lupa hidup di dalam persekutuan. Mereka tidak di rumah masing-masing, tapi mereka berkumpul di satu tempat. Ya, bersekutu, saudara. Jadi kita harus juga menjaga persekutuan kita. Wah, aku bisa kok sendiri. Sendiri 1 hari 2 hari kuat. Tetapi kalau kita sendiri, namanya manusia, pasti kita bisa menjadi lemah. Ya, coba kita baca dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di dalam menerima janji Tuhan itu memang kita harus taat, setia, tekun untuk apa?
menantikan Tuhan. Di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang kita nantikan dari Tuhan. Teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Dan memang di dalam penantian itu seringkali timbul apa di dalam hati kita? Ragu. Benar, keraguan. Memang manusia sering di dalam penantian itu yang paling menjadi musuh manusia itu adalah kebimbangan dan keraguan. Ya, seperti Sarah waktu mau menerima janji Tuhan tentang diberi anak, ragu-ragu sampai salah di dalam bertindak. Tapi hari ini kita belajar, janganlah kita menjadi orang yang ragu-ragu. Kita percaya kepada firman Tuhan. Apa yang telah Tuhan katakan itu selalu digenapi. Seperti Dia menjanjikan Roh Kudus dicurahkan. Oleh sebab itu ada satu janji yang belum Dia genapi, yaitu apa? Yesus akan datang lagi menjemput orang-orang pilihannya, menjemput orang-orang yang setia. Sebab itu di dalam Yudas 1 ayat 21 dan 22 ada nasihat yang baik untuk kita semua. Mari Mbak Dian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Amin. Jadi ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu apa? Kita harus memelihara diri kita sedemikian di dalam apa? Di dalam kasih Allah. Di dalam hidup, di dalam ketekunan, di dalam kesetiaan, di dalam persekutuan, sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Hidup banyak yang kita nanti, tapi satu hal yang perlu kita yakini, kita percayai bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Janjinya itu pasti digenapi kepada siapa? Orang-orang yang setia, taat, tekun menantikan Dia, percaya kepada Dia. Nah, dan satu hal lagi pesan dari surat Yudas ini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Melalui Pentakosta ini, mari iman kita semakin dibangunkan bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menepati janjinya. Amin. Coba kita nyanyikan pujian waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kami memiliki Tuhan yang setia kepada janjinya. Dan biarlah kami sebagai umat pilihan-Mu juga memiliki karakter setia itu di dalam menantikan janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami memelihara Roh Kudus itu dengan baik, supaya hidup kami dituntun oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, oleh bimbingan Roh Kudus Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami siapkan diri kami sediakan diri kami Tuhan, untuk menjadi utusan-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan
Urapi kami selalu Tuhan, bimbing kami selalu ya Roh Kudus, di dalam kami melaksanakan apa yang Engkau rencanakan, apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas pimpinan-Mu di dalam sharing ini. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, taat melakukan firman-Mu. Pasti kami percaya Tuhan menggenapi janji-janjinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.